Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini senang sekali kawan. Saya Fitriana Ayu bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga senang juga setiap harinya itu selalu langsung tune in jam 5 sudah siap-siap ancang-ancang. Waktunya kita memperdalam lagi, memperbanyak bekal lagi nanti menuju ke kehidupan berikutnya. Nah, sekarang pagi hari ini di studio sudah hadir Ustadz Ali Mu'afah dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Amin. Sehat selalu semuanya. Cuacanya seperti ini tuh bikin bahagia gitu ya Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Ya panas, ya dingin, ya sejuk gitu ya Ustadz ya. Ya kehujanan kadang-kadang. Apalagi kalau kehujanannya berdua gitu ya. Bahagia ya Ustadz ya. Iya, pagi hari ini kita ngomongin bahagia memang Ustadz. Betul, ya. Dalam hidup Ustadz, bahagia itu kan definisi masing-masing orang itu berbeda ya. Caranya juga banyak sekali. Betul. Nah, kalau dalam Al-Quran sesuai tuntunan di agama kita Ustadz, cara meraih bahagia dalam hidup itu seperti apa sih Ustadz Ali? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kawan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini telah memulai lembaran baru di hari ini dengan Dialog Fajar. Semoga kita semuanya mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho dan berkahnya menyertai kegiatan kita pada hari ini dan seterusnya. Sambil melaksanakan atau proses menjalankan amanah kita sehari-hari, kita sempatkan juga kawan untuk Dialog Fajar. Kita akan bicara mengenai sukses, kita akan bicara mengenai bahagia. Masya Allah. Nah, sukses, bahagia adalah hal yang tak henti-hentinya, tak habis-habisnya didefinisikan dan dicari oleh manusia. Jangan lupa Mbak Ayu, bahwa sukses, bahagia itu kuncinya itu ada di hati kita masing-masing. Dalam agama kita memang dididik seperti itu ya. Ya, apapun definisinya, apapun syarat-syaratnya, kriterianya, tapi semuanya kembali kepada kebahagiaan. Salah satu indikator bahagia dan sukses itu tidak sedikit orang mengatakan jika harta bendanya terkumpul sebanyak mungkin. Tapi ketahuilah ada satu rumus yang sempurna ya, yang disebutkan diantaranya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini penting Mbak Ayu bagi kita semuanya ya. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Jika seseorang mengatakan bahwa saya atau kita itu sukses, kita itu bahagia jika kita sudah menjadi orang yang kaya. Kaya ini banyak yang memilih bahwa kaya itu adalah kaya harta. Nah, Mbak Ayu kaya apa ini? Masya Allah, kaya hati, kaya sedekah, kaya apa ya Ustadz ya? Masya Allah, amin. Jadi ini yang berbeda ukuran kita dengan ukuran yang sesungguhnya. Ya, laisal ghina, tidaklah kita ini menjadi orang yang kaya. Ya. Tidaklah layak kita ini, tidaklah standarnya kita ini disebut sebagai orang kaya.
itu adalah kaya harta, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan jiwa kita, hati kita. Kita teliti saja di masyarakat kita, ya. Apakah betul ataukah salah pernyataan Nabi itu? Tugas Nabi itu adalah mendampingi kita semuanya, mengarahkan kita semuanya. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau menciptakan suasana yang bahagia, yang kondusif bagi seluruh umatnya. Maka sudah sepantasnya, sepatutnya dan seharusnya beliau memberikan rumusan-rumusan hidup yang baik ini. Salah satunya adalah kebahagiaan manusia itu tidak selalu dan tidak diukur dari banyaknya harta. Bisa jadi orang banyak harta itu semakin sibuk, semakin sulit, tidak bisa membahagiakan dirinya. Bisa jadi ukuran kaya itu berapa uang yang harus kita miliki, itu juga tidak jelas. Maka Nabi menuntun kepada kita bahwa apapun kondisi dan jumlah harta benda kita, tapi hati itu harus nomor satu. Masya Allah. Nah ini persoalannya Mbak Ayu ya. Jadi kita bicara kuantitas, tapi Nabi mengajarkan boleh kuantitas, tapi jangan pernah lupa kualitas. Kondisi nilai hati kita terhadap apa yang kita miliki itu. Karena itu ada salah satu nikmat yang kecil Mbak Ayu, yaitu berupa tanda-tanda seseorang setelah makan itu sudah merasa kenyang. Kalau bahasa Surabaya itu glegeken Mbak Ayu. Oh, iya. Itu saja tak berbunyi pun kita itu diajak oleh Nabi untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Jadi sebelum makan kita membaca doa, setelah makan kita membaca doa dan ucapan terima kasih kepada Allah bahwa kita telah dapat menikmati makanan yang barusan kita lahap itu. Jadi bayangkan di sini adalah nikmat yang dikemukakan, bukan kuantitas dan kemewahan apa yang kita rasakan untuk makannya contohnya itu. Maka kawan, untuk menggapai bahagia dan sukses itu Allah Subhanahu wa taala juga berikan tuntunan kepada kita sangat banyak Mbak Ayu. Di antaranya kita bisa kembali kepada surat Al-Quran, surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat yang ke-22 pada posisi ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, nah ini Mbak Ayu, ini yang mendapat khitab, yang dipanggil, yang ditunjuk adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Di situ la'allakum tuflihun. Jika kita ingin menjadi orang yang bahagia, ya, yang sukses, tuflihun, yaitu orang-orang yang sukses atau orang-orang yang bahagia, maka di antara yang bisa mengantarkan ke sana kita adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi falah atau tuflihun itu bisa kita raih, salah satunya adalah dengan cara sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kawan, sujud itu yang bagaimana? Sujud itu di dalam Al-Quran memiliki banyak arti Mbak Ayu ya. Di antaranya sujud itu memiliki arti sebagai penghormatan ya kita kepada orang lain, atau penghormatan seseorang kepada pihak lain. Yang dimaksud pihak lain adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan kawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Shadaqallahul Azim, Al-Baqarah ayat 34. Jadi ini kisah tentang bagaimana Allah itu meminta dan memerintahkan malaikat ya untuk bersujud menghormati Nabi Adam. Makhluk yang ada di surga itu tidak hanya malaikat waktu itu, tapi juga Nabi Adam dan juga iblis. Disuruhlah sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Tapi yang namanya iblis tidak mau menghormati Nabi Adam. Ini adalah tanda-tanda, ini adalah gara-garanya, sehingga kalau ada orang tidak mau sujud menghormat, itu dia hidupnya tidak memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan. Kita lihat dan kita saksikan contoh ini, ya. Karena iblis tidak mau menghormat kepada Nabi Adam, maka dia disebutkan dalam Al-Quran adalah aba, enggan, wastakbaro, dan sombong. Maka orang yang tidak mau sujud itu adalah salah satu ciri orang-orang yang sombong. Dan orang-orang yang sombong itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tapi justru kesengsaraan. Kenapa? Ya karena orang sombong itu kalau ada orang lain oke, dia merasa tidak enak. Kalau ada orang itu bahagia, dia tidak merasa sreg hidupnya. Justru orang yang sombong itu kalau ada orang yang celaka, dia merasa bangga dan merasa sukses dan merasa bahagia. Lah ini, maka sekali lagi ini ukurannya. Orang sujud itu orangnya mengakui kehebatan pihak lain. Kalau kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bahwa kita mengakui bahwa kita itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Sedangkan yang kita sujudi, yang kita hormati, Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha segala-galanya. Orang yang dengan kesadaran hati yang sangat dalam bahwa kami tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali Allah, maka kami hormat kepada Allah. Itulah orang yang bisa merasakan kebahagiaan. Maka kawan, jangan pernah mimpi kita ini bisa hidupnya bahagia jika tidak hanya raga, Mbak Ayu, tapi juga jiwa kita itu sujud secara fisik dan mental kita dan hati kita kepada Allah, maka di situ letak bahagia. Saking pentingnya sujud itu, maknanya sujud itu, sampai Nabi itu mengatakan bahwa di saat sholat ini Mbak Ayu, detik waktu yang paling membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di saat sujud. Kita mengakui bahwa kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Zat yang kita sembah, yang kita sujud kepadanya, itu adalah zat yang maha segala-galanya. Maka kita diminta, dipersilahkan oleh Nabi, maka pada saat sujud itulah kita memohon pada Allah, ya. Dan itu waktu yang paling cepat terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kawan, ketika kita memaknai sujud seperti ini, kita kembali ya melihat bagaimana Nabi itu sujudnya berapa lama. Ya, lah ini Mbak Ayu, ya bangsanya orang sekarang ini kita tidak mampu menurut Nabi sujudnya lama segitu, ya. Berapa lama Ustaz? Nah, berapa lama tergantung. Pernah Nabi itu sujudnya itu sampai 3 hari 3 malam. Ya tentu ada waktu jeda ya. Ya, Nabi itu kalau sujud itu sampai enggak seperti enggak tahu ya bahwa salah satu anggota jasad beliau itu sedang kendala, sedang tidak sehat dan lain-lain. Ini tidak terasa, kenapa? Karena beliau sedang bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang bercurhat, sedang menyampaikan doa-doanya, sedang mendoakan umatnya, sedang nangis ke hadapan Allah bahwa jangan sampai ada umatnya yang disiksa dan lain-lain. Jadi kenikmatan yang bisa dirasakan oleh baginda itu karena beliau merasa yang di depannya itu adalah maha segala-galanya, dan kita pun diajangi Mbak Ayu, dipersilakan oleh Allah. Bahkan kalau kita tidak berdoa,
itu Allah mengklaim kita sebagai salah satu orang yang sombong. Nah, Masya Allah, kawan, maka sujud adalah bagian penting dalam kehidupan kita karena dapat mengantarkan kita, stabilitas kita, hati kita, kemantapan hati kita selalu dekat dengan zat yang menjamin kebahagiaan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Senantiasa menjadi hamba yang rajin, yang rindu, bahkan gak pernah akan bisa kalau gak sujud gitu ya Ustaz ya. Betul Mbak Ayu ya, demi meraih kebahagiaan. Terima kasih Ustadz Ali, resep untuk kita selalu bahagia dalam hidup, ruku, sujud, dan berbuat kebaikan supaya menjadi orang yang bahagia dan beruntung. Tadi ya Ustadz ya. Masya Allah, semoga bermanfaat kawan. Demikian untuk Dialog Fajar pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.